Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. Ibu bapak, alhamdulillah kita bisa mulai lagi ngaji subuh kita setelah sekitar 1 atau 1,5 bulan kita libur. Nah, karena ini masih di bulan Januari, saya akan review eh, sistem waktu dan siapa yang pertama kali merayakan tahun baru 2024. Ya. Nah, jadi biasanya kalau orang datang ke hotel-hotel besar itu biasanya di resepsionisnya ada beberapa jam dinding. Nah, jam dindingnya itu mewakili eh, waktu-waktu di beberapa kota, ya. Kalau dalam konteks ini di gambar ini ada beberapa kota ini. Ini di London, New York, ini apa nih? Ini Hong Kong, ya. Ini apa itu? Eh? Oh, Maroko, ya. Kemudian yang paling sana itu San Francisco, ya. Nah, itu. Jadi biasanya begitu. Nah, ini. Jadi ini untuk menggambarkan kalau misalkan di Jakarta sekarang misalkan ini jam 4:30 begitu, ya. Nah, itu di Mekah itu jam berapa? Ya. Di New York itu jam berapa? Di San Francisco itu jam berapa? Itu maksudnya, ya. Nah, jadi coba kita eh, pahami, ya, meskipun ini sudah pernah saya sampaikan, tapi momennya ini adalah momen Januari, tahun baru. Jadi saya review begitu, ya, karena kita sekarang ini kan sudah menerima sistem yang baku, mapan, ya, tidak lagi bertanya sebenarnya sistem waktu ini mulai kapan diterapkan dan bagaimana prosesnya, kan gitu, ya. Jadi ini cerita tentang sejarah waktu, gitu, ya, yang kemudian kita gunakan hingga hari ini. Nah, waktu itu merupakan salah satu dimensi di dalam eh, apa penciptaan, ya. Jadi Allah itu menciptakan ruang dan waktu. Nah, ini, ya, ruang dan waktu. Jadi ketika kun itu yang jadilah, maka sebenarnya yang eh, diminta jadi itu adalah ruang, waktu dan isinya, ya. Jadi bukan penciptaan bumi, tapi ruang, waktu dan isinya. Bahkan kemudian waktu tidak jarang digunakan sebagai sumpah, ya. Seperti di dalam surat Al-Asr tadi yang saya bacakan, wal asr, jadi demi waktu asar begitu. Ibu bapak, kalau eh, bacaan seperti wal asri, ya, ini kan asrinya dibaca kasroh. Nah, al asr itu sebenarnya adalah isim. Nah, isim itu, ya, atau kata benda, kata sifat. Kalau di dalam bahasa Indonesia itu kata benda, isim itu sendiri kan nama sebenarnya, ya. Itu bacaan aslinya, ya, kata yang normal itu adalah dhammah. Jadi al asru, al ardu bumi.
asyamsu itu langit. Jadi mesti dibaca dhammah ya, kecuali isim-isim tertentu yang berakhiran alif karena itu berarti huruf cacat ya. Itu pasti dibaca dhammah. Nah, ketika kemudian di dalam Al-Qur'an ya, itu di awal sekali lalu tidak dibaca dhammah, jadi seperti wal asri ya, wal laili. Nah, ini sebenarnya adalah aslinya itu adalah al-lailu. Nah, ketika ini dibaca kasroh, berarti huruf wau di depannya itu adalah huruf sumpah, huruf kosam. Ya, nah ini. Jadi al-lailu menjadi wal-laili, demi malam. Wal asri itu demi waktu asar. Itu berarti Allah sedang bersumpah. Nah ini, ya. Nah ini kalau di depan. Tapi kalau di belakang bisa jadi itu merupakan rangkaian yang di depannya memang dibaca kasroh sehingga belakangnya juga harus dibaca kasroh. Itu berarti wawunya adalah kata sambung, wawu atof. Nah, jadi itu. Nah, ini wal laili idza saja. Jadi demi malam ketika gelap gulita. Ketika gelapnya itu puncak. Nah, Allah bersumpah atas nama malam yang seperti ini. Ya. Nah, kita tentu bertanya-tanya, ya. Ini pertama sudah digunakan sebagai sumpah. Kalau sumpah itu berarti penting, gitu ya. Secara umum itu berarti penting. Punya tujuan, misi yang penting, tapi apa, begitu kan? Nah, ternyata itu nanti, ya, puncak malam itu yang menjadi penanda perubahan tanggal Masehi, pergantian hari yang basisnya matahari. Nah ini ya. Jadi tapi itu kapan dimulai ya Ibu Bapak? Hingga di pertengahan abad 19. Sistem waktu kita di muka bumi itu suka-suka ya, sesuka-suka kepala daerah. Jadi misalkan Madura ya sekarang itu mau buat jam 12 gitu ya. Itu ya suka-suka orang Madura aja. Kemudian di Ternate ya sekarang mau ditetapkan sebagai jam apa jam 00 menjelang pergantian hari misalkan. Itu sesuka-suka Sultan Ternate ya. Nah, ini terjadi hingga pertengahan abad 19. Jadi sistem waktunya itu tidak menentu. Nah, karena tidak menentu, maka kita menjadi tidak tahu. Kalau misalkan sekarang ditanya, sekarang di Saudi jam berapa? Kita nggak tahu. Ya, di Jerman jam berapa? Itu tidak tahu. Itu di pertengahan abad 19 yang lalu. Ya, jadi belum ada kesepakatan bersama tentang jam-jam yang diterapkan di setiap tempat di muka bumi. Nah, itu. Nah, kemudian pada tahun kemudian kan kita tahu bahwa bumi itu bulat, bumi itu berotasi, namanya bulat seperti bola, maka konsep dasarnya itu lingkaran, lingkaran itu 360 derajat, ya. Nah, ini kemudian dijadikan satu hari, yaitu 24 jam, berarti dalam 360 derajat itu ada 24 jam. Itu artinya satu jam ya itu setara dengan 15 derajat, yaitu 360 dibagi 24 ya. Ya, jadi mulai ada pikiran untuk membagi muka bumi itu dalam irisan-irisan yang kemudian kita kenal sebagai zona waktu ya. Nah, 360 dibagi 24 itu ada 15 ya. Makanya nanti satu zona waktu itu sepanjang 15 derajat ya. Nah, tetapi
Ya, sekarang bagaimana prakteknya, penentuannya? Ternyata di muka bumi itu tidak terdapat 24 zona waktu, melainkan 25, ya, 25 zona waktu. Nah, bagaimana ceritanya? Padahal kalau kita apa, satu eh, rotasi bumi itu 24 jam, tapi kenapa kok ada 25? Nah, tapi sebelumnya kita kenali dulu ya, tentang gini. Jadi masalah lain adalah bagaimana menentukan posisi satu daerah tertentu, ya. Jadi kalau kita tidak membuat acuan seperti halnya sistem waktu, maka kita tidak tahu sekarang, sekali lagi, di Saudi jam berapa, di India jam berapa, di Mesir jam berapa, ya, di Maroko jam berapa, itu kita nggak tahu kalau tidak ada acuan yang ditentukan. Demikian juga dengan posisi bumi, ya, itu kita nggak tahu. Nah, maka kemudian dibuatlah acuan, ya, acuan yaitu berupa bujur. Bujur yang ditetapkan di titik nolnya itu adalah garis, ya, yang garis imajiner yang ditarik dari kutub utara ke kutub selatan yang melalui kota Greenwich di Inggris. Itu nolnya. Kemudian dihitung, ya, derajat positifnya ke timur, ke arah Eropa, Saudi, India, Malaysia, Indonesia. Ini positif, ya. Sedangkan kalau Inggris ke barat itu lautan dulu. Itu laut apa? Oh, baratnya Inggris itu. Kalau Pasifik kan sebelah timur kita, ya. Kalau yang sebelah baratnya Inggris apa? Atlantik. Nah, kemudian ke Amerika itu negatif, ya. Itu negatif. Jadi ada 180 derajat positif ke barat, negatif 180 derajat, ya. Nah, itu acuannya adalah Inggris di Greenwich. Nah, kemudian utara selatannya juga ditetapkan. Tengahnya, nolnya itu di ekuator. Lalu ke utara, ya, 0 derajat, 1 derajat, sampai 90 derajat di kutub utara. Nah, kemudian 1 derajat, 2 derajat, 3 derajat, sampai 90 derajat lintang selatan. Nah, yang utara itu positif, yang selatan itu negatif. Jadi, setelah itu, maka Surabaya itu ditentukan koordinatnya. Jadi begitu disebut, Surabaya 112 derajat 48 menit bujur timur, kemudian 7 derajat 45 menit lintang selatan, itu orang tahu sudah posisinya itu, ya. Nggak mungkin double, gitu. Maka Surabaya akan digambarkan, oh, di sini Surabaya. Nah, itu kita jadi tahu, ya. Nah, jadi ini. Nah, kemudian ada eh siapa namanya ini, Stanford Fleming, ya, pada 1878 punya ide supaya waktu di bumi itu dibuat, gitu, ya. Nah, gagasan Pak Fleming ini diwujudkan, ya, 6 tahun kemudian itu pada konferensi ini, ya, konferensi tanggal internasional itu, ya. Jadi dibuat nih, jadi 6 tahun kemudian itu diadakan konferensi di kota Washington, ya. Dibuatlah kesepakatan begitu yang saya jelaskan tadi, acuan nolnya kemudian ditarik ke timur, lalu dibagi per 15 derajat, itu satu zona waktu, ya. Nah, sekarang kita mengenal waktu Indonesia Barat, gitu kan. Nah, waktu Indonesia Barat itu kan GMT plus 7,
Nah, itu artinya Greenwich, G-nya itu Greenwich, mean time, jadi di situ jam 00, ya, jadi misalkan di sana jam 12 Senin, jam 24 ya, jam 24 Senin. Nah, di kita itu jam 7 pagi Selasa, itu maksudnya. Ya, itu plus 7. Gitu. Bali itu plus 8. Jayapura itu plus 8. Plus 9. Ya. Jadi Indonesia itu punya 3 zona waktu. Ya. Nah, itu perjanjiannya dilakukan tahun 1884 di kota Washington. Ya. Titik apa yang disebut international deadline, jadi garis tanggal internasional itu pada pertemuan 180 derajat positif dan 180 derajat negatif, ya. Itu di Lautan Pasifik. Itu di Lautan Pasifik. Nah, jadi di gambar ini, ya. Yang perlu kita perhatikan Ibu Bapak, di sini ini tidak ada benua, ya. Tidak ada benua. Tidak ada pulau-pulau yang nyambung, itu kata kuncinya, ya. Mengapa mengapa harus dipilih itu, ya, karena kita sebagian membayangkan, oh, garis tanggalnya taruh aja di Saudi gitu kan, ya, supaya hari itu dimulai di Saudi, supaya yang pertama Jumatan tuh Saudi gitu kan, maunya gitu kita. Nah, mari kita lihat lebih lanjutnya. Nah, jadi itu kesepakatan yang dibuat mulanya gini, ya. Nah, itu. Nah, ini Ibu Bapak. Ya. Jadi tidak 24, tapi ternyata 25. Nah, kenapa 25? Ini nol ya. Ya, nol. Ini 7. 7 kita lihat ini. Nih. Ya, ini kan Jawa, Sumatera, Indonesia Barat. Ya. Plus 8, ini ada Bali, ya. Kalimantan Timur ini ya seharusnya. Kemudian Sulawesi. Plus 9. Nah, plus 9 ini Papua. Nah, tarik ke atas Jepang. Jepang itu plus 9. Ya. Nah, GMT Greenwich tadi ini Inggris di sini. Itu 0. Ya. Nah, Amerika itu negatif. Itu negatif. Ya. Nah, artinya apa? Jadi 2 jam lagi, kita kan jam 7 nih, 2 jam. 2 jam lagi kita jam 7 ya. Itu berarti di Inggris itu masih jam 12 malam. Gitu loh maksudnya. Ya. Nah, ketika kita jam 7 di Papua itu udah jam 9. Itu maksudnya. Jadi Papua itu 2 jam lebih awal daripada kita. Itu. Nah, ini apa nih? Australia ya plus 10. Jadi 3 jam lebih duluan dari Jakarta, dari Surabaya. Nah, ini, nah sebentar, ini Saudi di sini. Saudi di sini plus 3. Jadi Saudi itu selisih 4 jam dari kita, Ibu Bapak. Jadi sekarang, ini jam 5 nih. Di Saudi itu jam 1 dini hari. Ya, jadi orang-orang ada yang bangun tahajud, ya. Mungkin juga baru ada yang sholat isya, karena mungkin tadi kecapean gitu kan. Tidur dulu, bangun jam 1 sekarang itu di Saudi. Ya, jadi di Saudi itu sekarang jam 1. Nah, sekarang ini, nah ya, ini Kairo, ya, ini Kairo. Kairo itu berarti jam 12. Jadi di Kairo itu sekarang jam 12 malam. Itu, ya, di Kairo. Nah, ini, ya, jam 12 malam. Nah, di Greenwich jam berapa? Di Greenwich ya jam 10 malam. Senin, jam 10 malam di Inggris itu. Itu, ya. Nah, itu artinya zona waktu itu begitu. Ya. Nah, ini ditetapkan tahun 1884. Jadi sekarang kita tahu. Jadi begitu kita tahu jam berapa di kota kita,
dan kita tahu zona waktunya, maka kita tahu kota-kota waktu-waktu di kota lain. Asal kita juga tahu kota itu berada di zona waktu berapa, gitu nggih. Nah, itu ya. Nah, jadi ini 12 plus minus 12, 24 ditambahin 0, jadi ada 25. Nah, ini apa artinya plus minus 12 Ibu Bapak? Tadi di Laut Pasifik yang plus minus 180 itu, ya, di tempat yang jajar itu selisih 24 jam, ya. Jadi di ujung sana, ini sekarang kan kita jam 5 nih ya, jam 5. Berarti di plus 12 itu jam berapa sekarang? Tinggal nambah 5. Jadi masih jam 10 Selasa. Ini kan Selasa. Jadi di sini Pak, itu jam 10. Nah, di sebelahnya itu jam 10 Senin. Gitu loh. Ya, itu. Nah, kalau kita ya ini di sebelah kita di Bali itu jam 6 pagi. Kemudian di sebelah ini yang 6 ini ya, di daerah mana ini? Myanmar atau apa ini? Itu jam 6 jam 4 pagi. Jadi selisihnya kan 1 jam. Tetapi di perbatasan sini, Pak, itu bukan selisih 1 jam, tapi selisihnya 24 jam. Itu. Ya. Jadi di Selandia Baru itu jam 10 Selasa, di sebelahnya di daerah Kiribati ya, itu jam eh bukan di daerah-daerah Hawaii itu ya. Itu jam 10 Senin. Ya, padahal itu jejer, jejer gitu loh. Ya. Jamnya sama tapi beda hari. Nah, jadi nah, ini ya. Nah, sekarang mari kita lihat secara spesifik. Nah, ini ya. Nih. Nah, zona waktunya begini, Pak. Nol itu berarti benar-benar di nol. Kalau plus 7 berarti 105 itu menjadi titik tengahnya. Titik tengah zona waktu yang plus 7. Mulainya mana? Mulainya ini dikurangi 7,5. Jadi 105 dikurangi 7,5 berarti 97,5. Lalu sebelah timurnya 105 ditambahi 7,5 berarti 112,5. Begitu. Ya. Jadi 0. Kemudian jadi 0 itu dari minus 7,5 derajat sampai plus 7,5 derajat. Lalu 1 itu dari 7,5 derajat sampai 22,5 derajat. Ini Pak ya. Nah ini. Nah ini. Jadi itu rentang zona waktunya. Masing-masing 15 derajat kecuali di daerah plus minus 12 derajat. Nah, di 12 derajat ini di plus 12 ini 172,5 sampai 180. Di minus 12 itu dari minus 172 sampai minus 180. Itu, Pak. Ya. Jadi zona waktu yang lain itu rentang areanya 15 derajat kecuali di ujung paling timur yang juga sekaligus perbatasan ujung paling barat. Yang merupakan disitulah awal waktu, awal hari, setiap hari. Nah, jadi itu ya. Nah, kemudian ya, jadi selalu selisih, jadi di daerah sini ini selalu selisih 24 jam. Di tempat lain selisihnya hanya 1 jam, tapi di sini itu selalu selisih 24 jam. Jamnya sama tapi harinya pasti beda, ya. Harinya pasti beda. Nah, tapi zona waktu memang tidak garis bujur, itu tidak lurus ya dari kutub utara ke kutub selatan, tetapi berbelok-belok disesuaikan dengan keperluan ya setiap daerah. Itu. Jadi misalkan
Indonesia, ya. Nah, Indonesia itu, ya. Nah, jadi misalkan ini Indonesia, Pak, G. Itu tidak ditarik lurus begini, ya. Sebab kalau ditarik lurus, Jawa pun akan maka kemudian dibelokkan melalui Selat Bali. Sehingga zona waktu Bali dan Jawa itu berbeda. Ya. Nah ini, Sumatera diikutkan. Sebab kalau ini lurus, Sumatera juga akan terbagi menjadi dua. Ya. Dan itu bergantung kepada kebijakan masing-masing daerah. Ya. Bahkan di sini ini kan sebenarnya ada Malaysia. Malaysia itu waktunya tidak seperti Jakarta, tetapi ikut Malaysia yang bagian Kalimantan, Sabah. Karena itu di Malaysia itu 1 jam lebih awal daripada Jakarta, daripada Surabaya. Jadi kalau sekarang Surabaya itu jam 5, di Kuala Lumpur itu sekarang jam 6. Padahal sebenarnya kalau ditarik dari ini zona waktu kan seharusnya sama ya. Tapi tidak. Ya, untuk Malaysia itu ikut ini. Nah, jadi dibelokkan ke sini untuk Malaysia. Jadi Jumatan di Malaysia itu jam 1. Ya. Padahal zuhurnya lebih dulu kita. Kenapa? Kan kita di sini nih. Kan acuannya matahari. Jadi ini pasti ya secara geografis daerah timur itu pasti lebih dulu apa matahari itu di atasnya. Dan itu adalah awal duhur. Gitu. Ya. Tetapi dari sisi jam itu kita jam 11 sekian begitu ya. Di Kuala Lumpur itu jam 12 sekian. Karena apa? Karena beda zona waktu. Tapi secara alamnya, penampakan mataharinya itu sebenarnya sama. Gitu. Ya. Tapi beda di sistem waktunya. Nah, gitu. Ya. Nah, oke. Nah, ini kita review sejarah. Jadi pertama kali ditentukan itu gini, Pak. Ini ya. Ini supaya tidak memotong, ditarik garis begini. Ya, lalu terus nah ini untuk menghindari ya. Nah, ini yang pertama kali tahun 1884 ya, dibuatnya seperti itu. Nah, di sini ada ya, nah itu tidak ada kehidupan. Maksudnya tidak ada daratan. Sehingga kalau beda hari itu nggak apa-apa. Jadi kalau misalkan di sini Jumat, ini Kamis, Pak. Gitu. Ya. Nah, ini. Nah, di sini ada Samoa. Lalu di sini ada Kiribati. Kiribati itu negara ya kepulauan di sini yang juga punya 3 zona waktu. Nah, awalnya ini terbagi menjadi Kiribati Barat dan Kiribati Timur. Jadi di negara itu sistem waktunya selisih 1 hari. Ya, jadi kalau di sini upacara Senin upacara misalkan ya anak-anak sekolah upacara, di sini masih hari Ahad, Pak, libur. Ya, itu ini kesulitan yang dialami oleh Kiribati. Karena apa? Karena dia dipotong oleh garis tanggal. Itu. Nah, kalau di sini upacara Senin, ini sudah Selasa. Jadi poso Senin Kemisnya nggak bareng. Itu Pak, ya, maksudnya. Jadi di sini poso Senin, sini sih dino Minggu. Nah, gitu. Ya, ini Semis, ini sih Rebu. Nah, kira-kira begitu, Pak. Ini akibat dari garis tanggal, ya. Itu. Makanya ini nggak bisa kalau misalkan ini ditarik di Saudi, ya, di Saudi misalkan, Saudi sini. Nah, begitu ini Jumat, orang yang malas Jumatan, Pak, pergi ke Afghanistan, ke timur. Karena di Afghanistan masih Kemis. Bebas, gak Jumatan, gitu kan. Begitu Afghanistan Jumat, balik ke Arab, Sabtu, bebas dia Jumatan. Gak ada syariat yang dilanggar, Pak. Oh, gak pernah melewati Jumat. Itu, itu. Itu kalau wong sing males Jumatan.
Lah sing rajin, Kemis di Afghanistan berangkat ke Arab, melok Jumatan. Besoknya balik. Arab Sabtu, Afghanistan Jumat, Jumatan mana? Itu sing rajin Jumatan, Pak, ping loro dalam satu pekan. Sing males sebaliknya. Itu kalau garis tanggalnya ditaruh di Saudi. Gitu loh. Kadang-kadang kan kita itu fanatik, pengennya serba apa ya, serba Islam dalam artian wes garis tanggalnya dinone dimulai untuk Saudi. Misalkan gitu ya. Itu bagus niatnya, tapi pengetahuannya kurang. Implikasinya sih, implikasinya ini seperti tadi. Sing malam Jumatan dolan dhisik, ya, motoran ke timur, besoknya balik ke Sabtu. Itu apa Jumatan, Pak? Nah, gitu loh. Sing rajin ke timur, ke barat dulu melok Jumatan, besoknya balik ikut Jumatan lagi. Nah, ini. Nah, ini Pak, ini 1884, nggih. Nah, itu ya. Ini terjadi pada Kiribati, ya. Nah, jadi ini Pak. Jadi setiap hari itu sebenarnya di muka bumi itu pada prinsipnya minimum ada 2 hari yang berbeda, nggih. Ada 2 hari yang berbeda. Nah, ini kita lihat, ya. Jadi ini, nggih. Jadi poinnya sebenarnya ini tadi, ya. Poinnya di sini adalah seperti yang saya sampaikan tadi, ya. Di sini itu selalu ada ini, Pak. Jadi misalkan ini jam 4 hari Sabtu, di sini jam 4 pagi hari Jumat, ya. Di daerah yang garis tanggal yang melewati Kiribati tadi. Nah, sekarang kita lihat, Pak G. Ini jam 5 sekarang. Ya. Jam 5 ini, Jakarta, Surabaya jam 5. Ya. Berarti di sini kan jam 10 siang kan? Selasa nggih. Nah, ini kan plus 7. Berarti di ini kalau kita hitung ini jam 5 berarti ini 4, ini masih jam 3, ini jam 2, ini jam 1 Selasa. Ini berarti masih Senin jam 24, okay. Nah, ini. Nah, ini. Ya, ini jam 24 ini. Berarti di sini jam 23 Senin, di sini jam 22 Senin, gitu kan? Jam 10 malam di sini. Oke. Gitu kan? Karena ini masih jam 10 malam, ini kan selisih 11, Pak. Berarti dikurangi kan? Berarti di sini masih jam 11 Senin. Kan gitu. Ya. Maka yang minus 12, jam berapa minus 12-nya? Jam 10 Senin. Jadi jam 12 tadi, 10 Selasa, sebelahnya jam 10 Senin. Senin. Itu. Jadi selalu selisih 24 jam di daerah garis tanggal itu. Itu loh. Nggih. Paham nggih? Ngitung jam. Ngitung jam. Kapan-kapan numpak pesawat paham. Jam piro gitu. Gitu maksud ngitungnya gitu. Ya. Nah ini. Ya, saya ulang. Saya ulang. Kita mengacu jam sekarang. Surabaya jam 5 pagi ini. Oke. Surabaya jam 5 kami. Tapi zona waktunya itu adalah GMT plus 7. Artinya apa? Artinya karena ini jam 5 berarti di plus 2 ini ya di Eropa ini apa ini? Ini masih jam 24 malam. Berarti kesan ini jam 23, ini jam 22, berarti ini jam 10 Senin. Jam 10 malam Senin. Terus dihitung dikurangi saja, dikurangi min 11. Berarti ini jam 11 Senin. Berarti yang plus min 12-nya kurangi satu lagi, berarti masih jam 10 Senin. Nah, di sini plus 12-nya jam 10 Selasa. Sekali lagi itu selisih 24 jam. Jamnya sama, beda harinya. Oke. Nah, itu ya. Nah, sekarang kita coba lagi. Misalkan ini jam 0. Jam 0 ya. Karena jam 0 berarti ini kan jam 23.
jam 22, 23, 22, 21, 20, 19, nggih. Jam 19. Berarti ini di sini masih jam 19 Senin. Ini berarti jam 5. Nggih. Yang plus kan plus 12-nya berarti jam 5 kan? Jam 5 ini tadi 5 jam yang lalu. Ini 19. Nah, berarti di sini jam 17 Senin, jam 5 sore di Inggris. Nah, di sini jam berapa? Di sini dikurangi, berarti jam 6 Senin. Min 12-nya digeser lagi, berarti jam berapa? Jam 5 Senin. Gitu kan? Yang jam plus 12 tadi jam berapa? Jam 5 Selasa. Itu loh, Pak. Jadi selalu beda 24 jam. Selalu sama jamnya, tapi beda harinya. Gitu ya. Itu di perbatasan yang namanya garis tanggal internasional. Karena itu kalau ditarik ke Arab bersiko. Seperti tadi. Ya, sing malas Jumatan iso gak Jumatan, sing rajin Jumatan iso ping loro Jumatan. Nah, gitu ya. Nah, ini. Nah, jadi gitu. Oke. Nah, itu sistem zona waktu kita. Nah, yang menarik ya, Samoa ini tadi kan di sini, Pak, ikut Amerika. Ya, awalnya ikut Amerika. Itu ya. Jadi Samoa enggak. Samoa tadi kan di sini ya, kemudian di lobi. Jadi awalnya di sini Samoa Pak, ikut jamnya Selandia Baru. Tapi kemudian di lobi tahun 1892 itu oleh pemerintah Amerika. Sehingga kemudian ya ini Senin 4 Juli 1892 ya itu dihapus ini. Itu. Sehingga Samoa itu ikut waktu Amerika. Ikut waktu Amerika. Itu. Ya. Ini 1892 itu. Nah, perubahan terjadi lagi. Ini Kiribati ya, Kiribati yang terpisah itu. Nah, pada Sabtu 31 Desember. Berarti di sini jam berapa, Pak? Kalau ini berarti di sini hari apa? Kalau ini Sabtu di sini hari apa? Hari Jumat. Oke. Jumat 30 Desember. Ini, Pak. Ya, di sebelah sininya. Ini kan 31 Desember. Nah, Pak, berarti 30 Desember, setelah itu kan ini 1 Januari kan? Oke. 1 Januari. Nah, pada malam itu ya, pada malam itu pemerintah Kiribati itu mengumumkan, Pak, mengumumkan perubahan ya. Jadi garis tanggalnya tuh ditarik begini. Menggok. Ya, nggak lagi begini. Nggak mau dipecah jadi dua, dibelokkan. Itu kan hanya pilihan aja, konvensi. Mengapa? Karena orang Samoa dan Kiribati ini kan bisnisnya dengan Selandia Baru, Australia, dan Jepang. Ini misalkan Pak G, ini hari Senin. Kiribati yang sini kan masih hari Ahad, libur. Begitu ya, begitu ini Selasa, ini Senin baru kerja. Berarti kerjanya kan mulai Selasa Pak G. Selasa, Rebo, Kamis, Jumat. Di sini Sabtu. Sabtu udah libur kan? Sini baru Jumat. Nggak bisa. Karena kantornya sini tutup. Jadi efektif kerjanya orang Kiribati cuma 4 hari. Repot. Bisnisnya jadi repot. Nggak bisa kerjasama. Karena Kiribati ini lebih dekat kerjasama sini daripada Amerika. Gitu loh, gitu. Akhirnya diputuskan. Terus ganti aja. Ben, ketika sini Senin, ini juga Senin. Bisnis bisa dilakukan. Nah, gitu loh. Ya. Sebab kalau ini Senin, ini masih hari Ahad kalau sistem yang lama. Maka setelah ini 31 Desember Pak G, nah dibelokkan Pak, dibelokkan. Itu.
Jadi sini Ahad, ini yang mula-mula Jumat, Pak, langsung nggak ada Sabtunya. Langsung ikut hari Ahad. Jadi hari Sabtu 31 Desember sini itu buang, Pak. Jadi ada satu waktu ketika satu hari di negara Kiribati itu dibuang. Jadi setelah 30 Desember langsung lompat. Itu nggak ada 31 Desember, Pak. Ini. Jadi perubahan kalender di suatu negeri, khususnya di daerah perbatasan ini pernah terjadi. Ada satu hari yang dibuang. Itu. Ini satu hari. Dulu tahun 1582 ya ketika penyesuaian sistem kalender itu setelah 4 Oktober Pak ya 1852 itu besoknya itu langsung 15 Oktober ada 11 hari dibuang supaya apa? Supaya hari raya Paskah itu kembali ke bintang terbitnya bintang Aries. Jadi sistem kalender itu Pak itu dirancang supaya hari raya Paskah itu pas. Jadi kalau kita sampai hari ini belum bikin kalender Hijriah Masehi. Nah, berarti kita menggunakan kalender Paus Gregorius 13 karena yang merubah itu Paus Gregorius 13 gitu loh. Ya, ini sejarah kalender, Pak. Supaya kita paham yang kita tempel itu ya sistem waktunya itu Pak G. Itu sistem waktunya Paus Gregorius 13. Jadi mazhabnya mazhab Gregorian, bukan Syafi'i, Hambali, Maliki, Hanafi, tapi Gregorius. Paus, Pak. Oh, ben paham nih. Oh, kon gawe kalender Hijriah gak gawe kalender Paus puasan terus. Nah, jadi itu, Pak. Nah, tapi kemudian itu ini plus 13, lalu plus 14. Ini makanya zona waktu bukan lagi 25, tapi 27. Selawe tambah loro, 12, 14. Ya, untuk menampung ini. Itu, Pak. Ini ya. Nah, itu Kiribati. Jadi, selisihnya dengan Jakarta berapa, Pak? Plus 7. Jadi ketika kalau plus 7 ya, berarti ketika Surabaya itu jam 5 sore Desember 31 Desember, Kiribati itu merayakan tahun baru. Jadi yang pertama kali merayakan tahun baru itu adalah Kiribati. Ketika kita masih jam 5 sore tanggal 31 Desember. Nah, Kiribati merayakan tetot 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 gitu dan seterusnya ya. Nonton TV dan lain-lain itu. Nah, itu ya, itu. Nah, jadi pada waktu itu, Pak, di muka bumi itu ada 3 hari yang berbeda. Ya, jadi di sini sudah tahun baruan, di sini masih jam berapa ini? Yang di sini loh. Ya, sini masih jam, ya dikurangi 2. Masih jam 10. Masih jam 10, Pak. Ya, 10 apa? Misalkan kemarin 1 Januari tanggal berapa sih? Hari apa sih? Senin, gitu. Senin, gitu. Senin. Senin, Senin. Senin, ini Selasa, sebentar. Oh, sebentar. Ini ya, Senin ya, Senin sini. Ini masih hari Ahad. Ahad. Nah, begitu ini Selasa, ini Ahad, ini Senin. Gitu loh ya. Pada jam 5 itu. Nah, itu. Jadi pada jam 5, setiap jam 5 sore, Pak G, di bumi ini ada 3 hari yang berbeda selama 2 jam. Itu, di sini. Karena ini selalu mendahului 2 jam. Nah, setelah itu, setelah 2 jam kemudian, jam 7 malam, baru kembali normal, ada 2 hari yang berbeda. Ya. Tapi setiap jam 5 sore sampai jam 7 malam di bumi ini ada 3 hari yang berbeda. Nah, itu Kiribati. Jadi membuang Sabtu 30 Desember yang di sini, Pak. Sabtunya dibuang di sini. Nah, itu. Nah, 2011 ya setelah 119 tahun setelah Samoa tadi ikut Amerika, Pak. Nah, itu kesulitan juga, Pak, kesulitan.
Sama seperti Kiribati, ya bisnisnya sama dengan Selandia Baru, Australia, Jepang, tapi dinone mewah Amerika, ribet. Makanya kemudian setelah 1892, 119 tahun kemudian 2011 balik lagi Pak, balik lagi ke yang lama, ikut sistem sini. Ini apa pertimbangannya? Lagi-lagi bisnis. Sebab kalau ikut Amerika, bisnis efektifnya itu hanya 4 hari. Ketika di sini Senin mulai bisnis, sini masih hari Ahad. Itu ya. Nah, jadi bisnisnya hanya 4 hari. Tentu itu menjadi tidak efektif. Supaya kembali normal, maka pada tanggal ini ya Jumat 30 Desember ya. Nah, di sini Kamis ya. Kamis begitu. Nah, di sini begitu Sabtu. Nah, ini sudah gitu ya. Jadi Jumatnya dibuang ya. Tapi ini masih ikut apa namanya? Ik, ini gak Jumatan berarti. Gak Jumatan, Pak. Ngejar tahun barunya bareng. Tapi Jumatannya dibuang. Itu Pak, itu semua. Gitu loh. Jadi penetapan sistem waktu itu ternyata dinamis begitu. Nggih, dinamis gitu. Ya. Jadi untuk Samoa ada yang nggak ada Jumatannya. Itu terjadi pada Jumat 30 Desember langsung lompat Sabtu 31 Desember setelah Kamis 29 Desember 2011 ya, keesokan harinya tahun baru bareng-bareng gitu ya, tahun baru bareng-bareng di Samoa. Nah, itu Bapak nggih, sistem waktu yang kita kenal itu ternyata apa penetapannya itu cukup dinamis ya. Ada hari-hari yang dibuang baik di Kiribati maupun di Samoa ya. Karena apa? Karena berada di daerah yang apa namanya disebut garis tanggal internasional. Ya, garis tanggal internasional itu sengaja dipilih Pak, yang di sini itu tidak ada benua. Sebab kalau ada benua, ya itu tadi misalkan memotong Indonesia, memotong Jawa, misalkan memotong Jawa, ya Jawa Tengah. Uang Jawa Tengah sing malah Jumatan, Jawa Tengah misalnya memotong Semarang. Daerah Semarang Pak, sana Jumat, wong Pekalongan, pergi ke timur dulu Rembang. Kemis, alasannya apa? Ngencer. Padahal menghindari Jumatan. Ya, itu kalau garis tanggalnya melewati situ. Kalau melewati daratan gitu, ya, itu risikonya. Nah, makanya ini. Nah, ini kan secara umum kan tidak ada kepulauan yang seperti ini kan. Nah, ini pertimbangannya begitu. Kenapa kok tidak dilewatkan yang daerah padat? Nah, karena kalau daerah padat selisih 24 jam beda hari, ya tadi sistem administrasinya ribet seperti dialami oleh Kiribati. Sebagian sudah upacara hari Jumat, siswa sebagian lagi masih hari Ahad, Reyan. Ya, ya, ini kalau orang tua punya anak mau ngantar ke pondok, biasanya hari Ahad, Sabtu Ahad, satunya kudu harus upacara, satunya ngantar lebu pondok, ya. Nah, itu ya. Jadi mengapa kok dipilih di daerah yang laut ya, laut. Lek iwak kan gak masalah, Jumat, Sabtu, Kamis, Jumat gak masalah. Wiri daerah zona. Nah, demikian ya. Eh, jadi waktu di dalam Al-Qur'an Allah beberapa kali menggunakan bersumpah atas nama sistem apa penggalan-penggalan waktu wal laili wal asri, kemudian barat punya ismani ya, orang Islam orang Arab punya al waktu kasaif, waktu itu laksana pedang ya, fa'ilam taktohu koto akan, jika engkau tidak menggunakan maka engkau yang akan ditebas.
oleh pedang itu, oleh waktu itu. Artinya, kalau kita lalai terhadap waktu, maka kita tidak sadar tiba-tiba tua, tiba-tiba senja, tiba-tiba tidak ada sebelum amal soleh kita cukup untuk bekal di yaumul hisab. Maka kita harus senantiasa memanen waktu dengan sebaik-baiknya sehingga kemudian kita menjadi orang yang bisa kembali ke hadapan Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi yang tidak masuk kategori orang-orang merugi. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Barangkali kalau ada pertanyaan, satu dua pertanyaan. Kalau tidak ada, kita tutup dan kita lanjutkan Selasa pertama dan Selasa ketiga. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.